Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu sebagai buntut putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres yang menuai polemik. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres-Cawapres berbuntut panjang. Usai menuai kontroversi publik, kali ini sorotan datang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengajak seluruh anggota DPR menggunakan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi. Hal itu disampaikan Masinton saat rapat paripurna DPR. Masinton menilai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres adalah sebuah tragedi. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Masinton mengklaim interupsi dan usulan penggunaan hak angket kepada MK bukan dilakukan atas alasan politik, namun menjaga konstitusi dari dukungan praktek nepotisme yang mencemarkan amanat reformasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, gonjang-ganjing konstitusi negara soal batas usia Capres-Cawapres belum berhenti berputar. Di satu sisi pengusutan putusan hakim konstitusi masih berjalan dan belum menemukan titik terang. Sementara di sisi lain para eksekutif di Senayan mulai gerah melemparkan wacana hak angket atas putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Apakah tujuan hak angket ini sebenarnya dan dalam situasi apa boleh diberlakukan? Apakah boleh hak angket ditujukan kepada lembaga konstitusi? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, politisi PD Perjuangan Putra Nababan, serta pakar hukum tata negara Profesor Juanda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas David, apa kabar? Selamat malam. Baik, saya langsung saja ke Bang Putra. Bang, ini rekan Anda, Bang Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan MK. Apakah ini sikap resmi partai atau usul pribadi dari Masinton saja? Ya, kalau kita ketahui ya, saya juga sebagai anggota Dewan, kita masing-masing sebagai anggota Dewan itu memiliki konstituen. Kita masing-masing memiliki daerah pemilihan, kita masing-masing memiliki aspirasi yang kita serap dari masyarakat kita. Bang Masinton itu dapilnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Seperti yang Bung David ketahui, selama 2 minggu terakhir ini, perasaan kita semua, termasuk di sini ada Bang Yusuf dan Prof Juanda, termasuk David sendiri, itu kacau balau dengan apa yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi, baik itu prosesnya sampai keputusannya dan pasca putusannya. Jadi kalau Bang Masinton yang secara resmi adalah anggota dewan yang dipilih langsung oleh rakyat menggunakan hak konstitusionalnya, yakni salah satunya adalah hak pengawasan, hak angket, ya, untuk sebagai satu kepedulian terhadap situasi politik hukum yang terjadi di Indonesia ini, menurut saya itu sudah pada tepat pada tempatnya. Saya hadir dalam rapat paripurna itu dan saya mengapresiasi suara yang diberikan oleh Bang Masinton karena waktu itu kondisinya kita harus ingat Bung David tidak banyak pertanyaan yang bisa diajukan karena setelah rapat paripurna banyak sekali rapat-rapat komisi-komisi dan badan yang harus dilakukan. Sehingga kalau tidak ada Bang Masinton waktu itu hadir dalam rapat paripurna dan melakukan interupsi, belum tentu gitu ya, elephant in the room gitu ya, yang nyata-nyata masalah yang begitu besar, gajah di ruangan yang menjadi pembahasan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang secara langsung maupun di media sosial, itu dibahas, itu diungkap.
gitu ya. Jadi ini adalah satu penyadaran yang disampaikan oleh Bang Masinton bagaimana kita menyerap aspirasi selama 2 minggu terakhir, baik itu di dapil kita, di sosial media, bagaimana kita menyaksikan langsung pilar-pilar konstitusi di Mahkamah Konstitusi itu hancur lebur gitu ya. Tak kalah putusan MK disinyalir karena hubungan persaudaraan antara ketua MK dengan presiden dan anak presiden. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekecewaan kita semua dan diekspresikan oleh Bang Masinton dengan menggunakan hak pengawasan, hak angket. Nah, ini saya lihat ada gambar Prof. Jimli. Kita mendapat kabar juga berita bahwa Prof. Jimli juga menyampaikan dukungannya dan menyambut positif atas hak pengawasan atas yang dilakukan oleh anggota DPR. Begitu, David. Baik, Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda juga ikut berdiri? Karena kan ada minimal harus 25 anggota dewan ya, atau paling nggak ada 2 fraksi begitu? Ya tentu kita mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Masinton dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengajak fraksi-fraksi anggota DPR dari fraksi lain gitu ya untuk bersama-sama. Karena biar bagaimanapun betul yang disampaikan oleh Bang Masinton bahwa ini bukan masalah politik. Ya, ini bukan masalah siapa calon presiden kita, siapa calon wakil presiden kita, tapi kalau menuju ke masalah politik kita harus menghalalkan segala cara, kita harus kong kali kong, kita harus pat gulit pat, seperti yang jelas-jelas disaksikan masyarakat Indonesia dan dibaca bagaimana ketua MK melobi anggota MK-nya, bagaimana di belakang layar di setting, bagaimana gugatan itu masuk ke dalam MK dan disiapkan dan lain sebagainya, proses putusannya, bagaimana 4 yang menolak, 2 yang setuju kalau itu levelnya gubernur provinsi, tapi hanya 3 yang setuju dengan level bupati dan wali kota tapi tetap diputuskan, dan lain-lain gitu ya. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan saat ini, bagaimana anggota DPR yang memang punya konstituen dan harus menyerap aspirasi dari warganya, kegelisahan dari rakyat Indonesia, harus melakukan fungsi pengawasan ya, apapun itu ya terhadap situasi yang terjadi. Kita tidak bisa diam, David. Kita tidak bisa diam, hanya duduk di DPR, business as usual, menjalankan kerja-kerja DPR, tapi kita tidak menyentuh masalah yang ada di depan mata yang membuat gelisah masyarakat Indonesia saat ini. Baik ya, jadi ini resmi ya, PDIP dan fraksi PDIP di DPR RI. Baiklah. Kalau gitu sekarang saya ke Bang... Ya? Sorry, kalau sampaikan soal resmi tadi kan disampaikan bahwa itu kan adalah dari pribadi. Ya, pribadi anggota DPR Pak Masinton. Oke, baik. Belum ada yang resmi dari PDIP ya? Pernyataan resmi fraksi itu kan harusnya disampaikan oleh ketua fraksi ya? Ketua fraksi, baik. Bukan oleh anggotanya, ya. Baik. Tetapi artinya Bang Putra juga berdiri bersama-sama karena melihat persoalan yang ada ini ya? Ya, saya rasa semua anggota Dewan harusnya berdiri bersama-sama ya. Saya belum tahu ada yang membenarkan putusan MK. Udah ada pernyataan anggota DPR yang membenarkan putusan MK. Saya ingin dengar juga sih argumentasinya. Belum kedengeran, belum ada juga di .com ya. Jadi nanti kita lihat. Baik, saya langsung ke Pak Yusuf Lakaseng. Anda sebagai salah seorang juga yang di Partai Perindo yang juga bersama-sama dengan PDIP ya, walaupun belum ada di DPR RI. Tetapi bagaimana Anda melihat usulan hak angket DPR RI ini? Ya, Mas Inton ini kawan saya, kami sama-sama aktivis 98 dulu, jadi ini CS banget. Saya ingat waktu hari Minggu yang kemarin, kita sama-sama jadi pembicara di Trijaya Radio, ya. Ada Mas Inton, ada juga Fahri Hamzah. Saya waktu itu bicara, dan pembicaraan saya awalnya saya mulai dengan bahwa skandal MK ini sebenarnya lebih buruk dari skandal Watergate yang terjadi di Amerika pada tahun 72 yang menyebabkan Richard Nixon di impeach ya. Kalau kita lihat sejarah Amerika kan skandal Watergate itu hanya disebabkan ada 5 orang ketangkap yang menyusup ke kantor Komite Nasional Demokrat memasang alat penyadap. Kemudian kelimanya itu disidangkan, lalu ketua ketua yang memimpin persidangan mereka menganggap bahwa ada konspirasi politik dalam hal itu, sehingga kemudian Senat membuat sebuah komite untuk menyelidiki kasus itu, dan terbuka kemudian rekaman-rekaman disuruh dibuka, dan akhirnya Richard Nixon mengundurkan diri akhirnya. Jadi berdasarkan hal itu, waktu itu diskusi Trijaya saya bilang sudah seharusnya DPR memang harus
menggunakan hak angketnya kali ini. Dan alhamdulillah kemarin Mas Hinton ternyata betul, saya senang ya, dia menggunakan hak sebagai anggota DPR, dan memang harus digunakan itu. Hak ini memang tidak sembarang digunakan, tapi harus digunakan di saat yang tepat, di saat yang genting. Ini semacam senjata pamungkas anggota parlemen untuk mengawasi jalannya proses pemerintahan. Dan saya sangat dukung karena sudah bau busuk skandal Mahkamah Keluarga ini kan sudah menyeruak kemana-mana. Ini sudah turun gunung semua, cendekiawan, tokoh bangsa, bahkan Gusmus sekalipun hari ini sudah baca puisi di Solo sana dan mengatakan bahwa kita di Republik tapi seakan seperti kerajaan. Jadi memang tepat sekali itu, silakan diselidiki itu karena ada indikasi kuat, ada abuse of power di situ, ya. Ada penyalahgunaan kekuasaan di mana politik mengintervensi hakim MK dan ditengarai itu dilakukan oleh 01 di Republik ini, yang kebetulan ketua MK-nya adalah seorang iparnya, kemudian yang diinginkan adalah anaknya mau jadi kontestan sebagai wakil presiden. Maka keluarlah satu norma baru dan itu langsung digunakan oleh anaknya untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo. Jadi ini sudah telanjang, memang tinggal diteruskan saja proses itu. Saya berharap hak angket itu didukung bukan hanya 25 orang, tapi kira-kira paling tidak harus lebih banyak dari itu, karena memang itu untuk menyambut kekecewaan publik, suara publik yang ingin ditemukan siapa sesungguhnya tangan yang bermain, yang melakukan proses rekayasa hukum itu, yang akan mengganggu masa depan demokrasi kita, ya, yang meruntuhkan wibawa MK kita, padahal kita butuhkan MK karena dia adalah penjaga konstitusi, penafsir akhir dari konstitusi itu sendiri, jadi kita butuh marwahnya yang agung. Nah, hari ini runtuh, itu harus diselamatkan. Memang ada MK-MK yang sudah menyelidiki pelanggaran kode etik, tapi kan MK-MK hanya bekerja di lingkup MK saja. Kalau ditemukan pelanggaran kode etiknya, maka akan ada sanksi kepada hakim-hakim itu. Tidak berdampak yang lain, tidak menemukan kira-kira campur politik yang mana ini, tangan siapa yang bermain ini. Saya kira itu kemudian adalah wilayahnya hak angket yang akan menelusuri sejauh itu terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Saya kira begitu, Mas David. Baik, saya ke Prof. Juanda. Bisakah hasil putusan yang telah dibuat nanti oleh Mahkamah Kehormatan Konstitusi ini dan kemudian juga putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin tentang batas umur capres-cawapres ini kemudian menjadi objek hak angket oleh DPR? Ya, saya kira begini, pengertian hak angket itu kan sudah jelas di dalam undang-undang tentang susduk MPR, DPR, DPD, DPRD itu di pasal 79 ayat 3 misalnya, yaitu hak DPR. Ini bukan hak anggota DPR, beda ya antara hak anggota DPR dengan hak DPR. Hak DPR hak kelembagaan, tetapi diajukan oleh person minimal 25 dan minimal lebih dari 1 praksi 2 praksi ya. Itu satu yang perlu dipahami. Nah, tentang apa? Tentang penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang, itu satu. Dan atau berarti alternatif atau kumulatif, dan atau bisa dua-dua, bisa salah satu. Kebijakan pemerintah yang dianggap ya strategis dan lain-lain itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi hak angket itu tidak menyasar kepada putusan MK yang kemarin, tidak sana, tetapi ya yang perlu dipahami pertanyaan apakah MK ini menjadi bagian untuk kontrol dari legislatif misalnya, termasuk pengawasan itu. Nah, saya berpikiran agak luas, tidak sempit. Kalau sempit hanya pemerintah. Pelaksanaan undang-undang itu konotasi kepada pemerintah. Tetapi dalam konteks luas, setiap lembaga negara itu menjalankan pelaksanaan undang-undang. Nah, itu dalam konteks hukum administrasi, setiap ya
pejabat, setiap termasuk hakim konstitusi itu mempedomani dari undang-undang yang berlaku. Kalau dalam hal ini MK itu undang-undang Mahkamah Konstitusi. Nah pertanyaannya, apakah hakim konstitusi dalam menjalankan atau memproses ya perkara nomor 90 kemarin itu sudah mengikuti undang-undang atau norma undang-undang atau tidak? Nah ini bisa dijadikan sebagai objek ya hak angket dari DPR. Kalau menurut saya itu. Jadi perlu kita perluas penafsirannya. Tapi bukan putusannya. Ingat, tapi pelaksanaan undang-undang dilaksanakan atau belum gitu oleh hakim konstitusi. Contoh misalnya, ya seharusnya putusan itu misalnya tidak masuk ke ranah-ranah yang open legal policy. Sementara ya jelas yang sifatnya adalah soal syarat-syarat, syarat capres, syarat cawapres, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri mengatakan itu diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Nah undang-undang mengatakan A, B, C, D syaratnya. Itu adalah wewenang yang pembentuk undang-undang. Apakah itu diikuti apa tidak, itu yang menjadi objek daripada DPR. Nah, oleh karena itu, menurut saya, walaupun di sini adalah masih debatable terhadap para pakar hukum, tetapi janganlah kita melihat sesuatu dalam arti sempit. Saya setuju dan saya dukung apa yang dilakukan ide kawan-kawan di DPR itu ya. Soal apakah terbukti atau tidak, ini kan penting sekali diselidiki gitu loh. Diselidiki. Bisa jadi nanti kalau ini melebar kepada misalnya, oh terbukti ada pengaruh non hukum dalam kerangka proses pengambilan putusan kemarin misalnya, ada titipan atau ada apa. Nah ini yang perlu diselidiki itu, ya. DPR menyelidiki, panggil siapa yang berkaitan dengan itu. Nah misalnya gini, di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, termasuk undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri misalnya, bahwa hakim itu adalah harus memiliki independensi, tidak memihak, ya. Kemudian dia punya azas imparsialitas misalnya. Nah ternyata ada terbukti tidak melaksanakan dan mengikuti prinsip yang ada dalam undang-undang, itulah yang perlu jadi objek penyelidikannya hak angket tadi. Baik, lalu jika ditemukan bahwa ada proses yang tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang, lalu hasil dari hak angket ini apa kira-kira yang bisa secara nyata aplikasinya begitu kepada putusan itu? Apakah bisa kemudian mengubah atau mungkin undang-undangnya dibatalkan putusan kemarin? Kalau putusan secara hukum normatif tidak bisa ada upaya hukum lagi, walaupun cacat. Saya menganggap itu cacat, dan bahasa saya bukan cacat saya, tapi terobosan hukum yang menyimpang misalnya ya. Nah, namun sekarang kalau ternyata sekarang maksud saya hasil dari penyelidikan ini kalau jadi ya, kalau memenuhi syarat 25 terus fraksinya juga memenuhi syarat, ini bergulir ya, ada memang pansusnya misalnya khusus untuk angket ini, maka dipanggillah ya pejabat-pejabat minta keterangan segala macam ke DPR sana. Ternyata ada yang memberi keterangan, oh benar bahwa ini presiden atau siapa terlibat menghembuskan angin-angin politis ke sana, berarti presiden ikut tidak menjalankan undang-undang. Nah ketika terbukti presiden misalnya nanti dari hasil angket nih, maka bisa di-impeachment dong. Lari ke sana. Oh, arahnya langsung ke impeachment. Baik, saya kembali ke Bang Putra. Bang, apa memang arahnya nanti akan ke impeachment? Ini saya sangat apresiasi Prof. Juanda mengelaborasi terutama kepada kita dan juga pada masyarakat bagaimana
peluang-peluang dan ruang-ruang yang perlu dilakukan terkait dengan hak angket yang digulirkan oleh Bang Masinton. Dan ini tentunya kita jangan terlalu jauh dulu, David, untuk mengarah ke sana, tapi biar bagaimanapun kita kan ini pada proses untuk mengajak teman-teman anggota dewan lainnya, khususnya yang dari fraksi yang berbeda, untuk ikut bersama-sama mengusung hak angket ini. Kita lihat dalam aturannya, ya, kita perlu beberapa teman-teman anggota dewan dari fraksi yang berbeda. Ini akan kita lakukan dulu, gitu ya, sambil menyempurnakan seperti apa yang disampaikan Prof. Juanda tadi. Itu juga sangat crystal clear, gitu ya, terang benderang sekali. Dan tentunya kita melihat saat ini, ya, kita bukan mau menakut-nakuti apa segala macam, tapi betul-betul menjalankan tugas kita sebagai anggota dewan dalam fungsi pengawasan kita. Nah, tadi kita disampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, dan terutama terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Dan memang pemikiran saya juga ada ke sana. Karena biar bagaimanapun kita melihat apakah betul ada keterlibatan eksekutif, ya kan, dalam mengintervensi putusan yudikatif ini. Gitu ya, apakah memang betul ada eksekutif yang merancang, yudikatif yang memberikan landasan hukum, lalu dikembalikan pada eksekutif untuk mengeksekusinya sehingga muncul keputusan seorang kandidat calon wakil presiden. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita selidiki, dan ini menjadi masalah yang serius, bukan masalah yang gampangan. Nah, ini semuanya terus terang, David, ya, ini bukan karena kita berbeda atau lain sebagainya, bukan, tapi ini betul-betul aspirasi masyarakat yang kami tangkap di hari pertama masa sidang di rapat paripurna, ya. Kami menangkapnya dan merekamnya sudah sejak 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Nah, ini yang menurut saya harus kita apresiasi tindakan dari Bang Masinton untuk menginterupsi, ya. Saya nggak kebayang, ya, kalau waktu itu sidang ditutup oleh Ketua DPR tanpa ada interupsi, ya, Bang Masinton. Saya nggak kebayang, ya, bagaimana kecewanya masyarakat Indonesia. Tidak ada satupun anggota DPR yang hadir di situ menyatakan aspirasinya terkait kekecewaan tentang runtuhnya, ya, bangunan konstitusi oleh oknum hakim MK itu sendiri, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu kita perjuangkan, perlu kita urus, ya, dan teknis detailnya kita perlu masuk ke sana juga. Tapi kita juga jangan cepat-cepat langsung seperti yang David sampaikan tadi. Ini semuanya berproses, biarlah ini berproses. Ya, biarlah kami melakukan prosesnya di DPR sehingga kami bisa menjalankan aspirasi masyarakat itu. Baik, ini akan menjadi perjalanan yang akan lumayan panjang, ya, tetapi sangat menarik karena ada tadi dikatakan oleh Bang Putra bahwa ini suara dari masyarakat, tapi juga kita ingin ada perbaikan, jangan sampai juga ke depannya ada cacat dalam produk hukum kita. Nah, apakah memang MK-MK yang bekerja saat ini sekarang tidak cukup? Hasilnya nanti jika memang kemudian ternyata ujung-ujungnya produk MK tersebut, putusannya yang pada saat itu tidak bisa diubah juga. Nah, apakah ini akan sama nanti hasilnya hak angket ini? Nah, kita akan lanjutkan perbincangan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Sindo Prime. Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Prime dan kita masih berbincang dengan Yusuf Lakasing, Ketua DPP Partai Perindo, Putra Nababan, politisi PDI Perjuangan, Profesor Juanda, pakar hukum tata negara. Saya ke Pak Yusuf Lakasing. Pak Yusuf, jika memang hasilnya tadi dikatakan akhirnya tidak bisa diubah juga, lalu apakah memang perlu hak angket ini mengingat bahwa MK-MK tengah bekerja? Nggak cukupkah hasil dari MK-MK nanti ini? Ya, tadi itu saya bilang kalau MK-MK kan hanya bekerja di lingkup pelanggaran etik, ya, di lingkungan MK. Dan saya lihat di Undang-Undang Kehakiman itu, ya, tahun 2009 itu dia kalau ditemukan, ya, ada konflik kepentingan di situ, ya, maka hukumannya administrasi, ya, paling berat itu adalah sanksi diberhentikan secara tidak hormat atau dipidana. Dan kalau itu terjadi, putusannya bisa dibatalkan
dan itu bisa disidangkan kembali dengan hakim yang berbeda gitu, kira-kira pasal 17 di Undang-Undang Kehakiman itu. Jadi mereka seputar itu. Nah, kalau DPR ini kan lembaga politik, dia mengawasi. Saya setuju dengan pendapat hukumnya Pak Profesor Juanda tadi yang mengatakan bahwa ya seharusnya hak angket ini memang juga bisa memeriksa MK, karena MK juga adalah lembaga pelaksana undang-undang, ya. Jadi yang ini bukan putusannya, tapi ada proses yang dirasa janggal, dan keganjalan itu juga diungkapkan oleh hakim-hakim yang di dalam MK sendiri. Kalau dilihat dalam dissenting opinion Pak Saldi Isra dan Pak Prof. Arief Hidayat, itu kan bukan dissenting opinion soal materi ya, tapi mereka seperti sedang mengekspresikan kemarahannya terhadap apa yang terjadi di MK sendiri. Kalau kita dengar Saldi Isra itu kan seperti orang yang sedang maki-maki diri sendiri. Begitu juga Prof. Arief Hidayat ya. Jadi mereka sudah mengabaikan soal pokok perkara itu karena itu nggak relevan lagi. Mereka seakan-akan membongkar kebobrokan internal lembaganya. Jadi ini memang sah sebagai objek hak angket DPR. Karena tadi itu disinyalir kuat ini tidak berdiri sendiri. Ada tangan yang bermain, dan yang kita tidak inginkan adalah demokrasi itu kan agar dia berjalan tertib, ya, menghasilkan satu output yang produktif, maka hukum menjadi panglimanya. Tidak boleh politik menjadi panglimanya. Kalau politik jadi panglimanya, maka orang yang memegang kekuasaan eksekutif akan berada di atas hukum. Nah, sepertinya itu yang dipraktekkan dalam proses prahara MK ini. Ada kekuasaan yang merasa di atas hukum, sehingga trias politika itu menjadi subordinasi dia. Padahal dia adalah bagian dari salah satu trias politika itu. Dia bukan di atas dari trias politika itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud oleh Gus Mus dalam puisinya hari ini, Republik Asa Kerajaan. Nah, bagi saya, ini Mas Inton sudah luar biasa, ya. Kita perlu kasih penghargaan ini, award yang dibuat Mas Inton ini, ya, sebagai pahlawan penyelamat demokrasi dan reformasi. Saya berharap juga akan ada hero-hero baru untuk menyelamatkan demokrasi kita, ya, menyelamatkan supremasi hukum kita untuk ikut menandatangani usulan hak angket itu. Soal bagaimana nanti dialektikanya kita akan lihat nanti. Akan bergulir seperti apa. Kalau memang ditemukan bukti kuat, ya impeachment kan menjadi keniscayaan, akan berlanjut pada hak yang disebut dengan hak menyatakan pendapat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira begitu, Mas David. Baik, ini tadi karena Anda juga menyinggung soal undang-undang mengenai kehakiman, maka kita coba cross-check juga ke Prof. Juanda. Jadi bagaimana nih Prof. Juanda dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan di pasal 17 ya, itu bahwa Prof. Jimli juga mengatakan begini. Jadi setelah kami diskusikan itu masuk akal, ada gunanya, dan permintaan supaya putusan MK itu dibatalkan itu masih hal yang masuk akal, begitu masuknya. Bagaimana Prof. Juanda? Ya, kan sudah berkali-kali di berbagai media dan berbagai tempat sudah saya sampaikan. Ya, memang itu saya sependapat bahwa itu putusan yang disebabkan apabila terbukti produk oleh adanya pelanggaran kode etik, itu kan mengakibatkan keputusan itu tidak sah. Nah, dengan tidak sah, kalau itu hakimnya memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dalam perkara itu, maka itu bisa sebenarnya prinsip itu bisa diuji ulang sebenarnya dengan hakim yang berbeda. Itu jelas dalam pasal 17 baik ayat 1 sampai ayat 7 itu. Ya. Nah,
Tapi perlu diingat bahwa saya sangat paham sekali ya pergerakan pikiran dan tindakan dari hakim konstitusi itu. Mereka tidak mau mempedomani undang-undang kekuasaan kehakiman pasal 17. Nah, karena kenapa? Karena mereka menganggap bahwa kami bukan hakim biasa. Dan itulah kelemahan dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang saya lihat salah satunya membedakan antara hakim yang di bawah lingkungan Mahkamah Agung dengan hakim konstitusi. Di dalam ketentuan umum ya itu jelas di angka 5 dan 7 beda. Hakim yang dimaksud hakim adalah hakim yang berada di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian disebutkan lagi, hakim konstitusi adalah hakim konstitusi. Nah, di pasal 17 itu mengatur hanya hakim. Disitulah tempat berlindungnya hakim konstitusi tidak mau mempedomani ketentuan soal tadi. Nah, sehingga dianggaplah dengan adanya prinsip bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding, maka dia tetap berlaku walaupun cacat, walaupun inkonsistensi. Ini persoalan kelemahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, ya Bang Putra Nababan, ke depan tolong ini diperbaiki, ya, jangan dibiarkan kelemahan seperti ini, ya, sehingga kita kalau ketemu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak adil, yang benar-benar kelihatan kasat mata dalam logika hukum dengan fakta hukum kita itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, seharusnya ada klausula lagi. Jangan memberikan sebuah norma yang kira-kira maupun adil tidak adil terima. Ini tidak benar dalam konsep pembentukan sebuah undang-undang. Saya kira ini perlu sebagai PR. Nah, antara pikiran kita secara akademisi dengan norma secara hukum positif ini yang perlu dijembatani dan diharmonisasikan. Ketika ini terjadi bahwa benar ya pelanggaran atau bertentangan dengan undang-undang dasar, ya kita tidak bisa lagi berbuat terima-terima. Nah, apalagi ini menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Kalau ini kepentingan pribadi seseorang atau hanya bidang tertentu, di sana bidang PLN, it is okay. Ini menyangkut negara ya. Putusan ini menyangkut hal yang mendasar. Saya kira hal-hal yang mendasar ya dengan catatan terbukti ini pelanggaran jelas. Saya mengatakan ini terbukti pelanggaran. Di mana pelanggarannya? Ya jelas syarat-syarat capres cawapres diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Artinya ada, itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi kalau diatur oleh undang-undang. Siapa yang ngomong? Ya konstitusi. Pasal berapa? Pasal 6 ayat 2. Ya jelas itu. Loh, kok Mahkamah Konstitusi menabrak? Makanya saya bilang, terobosan hukum yang menyimpang putusan ini. Nah, ketika ini benar menyangkut hidup orang banyak, menyangkut hak asasi manusia, ini perlu ada norma yang membentenginya. Tapi ini belum ada undang-undang norma ini dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu yang perlu bagaimana Bang Putra? Ya tentunya kan kita melihat bagaimana. Ya, kita melihat kegelisahan yang disampaikan oleh Prof. Juanda, dan kegelisahan ini kan sudah kita disuarakan selama seminggu 2 minggu terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial tersebut gitu ya. Nah, itulah yang makanya kita melihat bukan hanya masyarakat awam di Indonesia tapi juga masyarakat kritis dan mahasiswa ya yang betul-betul menyuarakan aspirasinya, kekecewaannya, baik itu melalui media sosial, melalui media atau langsung, bahkan melalui demonstrasi dan lain sebagainya. Itulah yang kalau menurut saya, makanya apa yang dilakukan oleh Bang Masinton di rapat paripurna kemarin itu sudah sangat tepat.
bagaimana kita menggunakan hak angket ya, dan itu adalah sesuatu yang memang haknya DPR, dan itu bisa kita gunakan, bisa kita lakukan gitu ya. Nah ini yang menurut saya menjadi bukan satu terobosan, tapi ini adalah satu jalur yang normatif yang kita lakukan untuk melakukan fungsi pengawasan. Nah, untuk itu apalagi David, kita ingat bahwa dari 9 hakim MK, 3 itu di fit and proper test dan diusulkan oleh DPR, gitu ya. Jadi ada juga kepentingan dari kita sebagai lembaga DPR untuk melakukan fungsi pengawasan juga, gitu. Baik, sudah siapa saja atau mungkin fraksi mana saja yang kemudian berdiri bersama-sama dengan Bang Masinton dan juga dengan Bang Putra? Ya, saya akan komunikasi dengan Bang Masinton karena kita juga banyak sekali dinamika yang terjadi. Kalau dilihat saya pakai baju hitam saat ini, bukan sembarang baju hitam, tapi memang dalam kondisi yang prihatin gitu ya. Apalagi kita lihat banyak sekali intervensi di lapangan seperti yang terjadi di Bali ya. Bendera-bendera kami dicabutin hanya demi kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan koordinasi lagi lebih lanjut karena kita bagi tugas semuanya nih. Ya, harus melakukan banyak hal sekaligus. Karena ini banyak yang sedang menggunakan flexing muscle kekuasaannya untuk menunjukkan. Jadi nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi. Baik kalau gitu. Bang Putra, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sido Prime. Demikian juga Pak Yusuf Lakaseng dan Prof. Juanda. Terima kasih dan salam sehat selalu. Semoga yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.